Dateng sono mriki nggih leres. Oh nggih, matur nuwun. Dateng Telaga. Oh nggih, matur nuwun. Monggo. Ningali niki. Mboten. Ulame napa sing kathah niki? Nila nggih. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Saat ini saya berada di alun-alun kota Pacitan di kilometer 0. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Dari titik ini saya ingin mengajak para sahabat untuk menuju ke Telaga sono. Nah, di depan, arah depan sana itu ada gunung kecil-kecil. Dilihat dari tempat ini, itu adalah Gunung Limo. Tempat yang menurut saya juga sangat bagus untuk dikunjungi. Pernah saya sampai ke sana dan juga mengupload videonya pada beberapa waktu yang lalu. Nah, suasana kota seperti ini. Saat ini hari Minggu, cukup lengang. Dan kita saat ini berada di perempatan Penceng. Kalau lurus ke Pasar Arjowinangun dan juga terus lurus nanti akan bisa sampai ke Tulaan. Nah, kita mengambil jalur ke arah kiri. Menurut beberapa keterangan dari teman-teman yang rumahnya di Pacitan, jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang terpendek untuk sampai ke Telaga sono. Namun nanti setelah sampai di Gegeran, kita akan belok ke kanan dan jalannya hanya bisa untuk motor kalau dari arah sini karena melewati jembatan gantung. Nah, kita masih dalam kota, jalan lurus di tempat ini, harus hati-hati di tempat ini. Nah, ini gapura. Rasanya lalu lintas cukup sepi, namun justru karena sepi maka kita harus hati-hati. Jalan di depan kita itu nanti banyak tikungan dan memang ya harus lebih waspada karena kita tidak tahu, bisa tiba-tiba dari arah depan itu muncul kendaraan lain. Maka tentu saja kita harus mematuhi marka jalan yang ada ini. Jika kita mau menuju ke arah Ponorogo, kira-kira suasananya hampir sama. Dan menurut saya yang sangat menyenangkan adalah jalannya cukup halus. Lalu di kiri kanan ini banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon yang lumayan besar, sehingga jalanan cukup teduh. Nah, di sebelah kiri mengalir sungai Girindulu.
yang hulunya ada di Pegunungan Gembes sisi selatan. Nah, di sana ada sebuah curug yang sangat bagus, yaitu Curug Ngringsing, dengan alamnya yang luar biasa indah. Nah, ini berkelok-kelok. Dan kita akan menuju ke arah tadi, kelihatan gunung yang ada di depan. Nah, kira-kira arahnya di balik gunung yang ada di depan itu. Nah, tentu saja kita nanti akan menaiki lereng-lereng gunung yang ada di tempat itu. Di sebelah kiri kita ini juga pegunungan yang cukup tinggi. Dan di sebelah kanan kita itu ada sungai, dan di sebelah sungai itu juga gunung. Jadi jalan ini diapit dua buah pegunungan yang memanjang, di mana di bagian bawahnya adalah sungai. Sungai Girindulu yang kalau kemarau itu airnya jernih. Namun ketika hujan itu bisa meluap, bahkan banjir, sehingga sangat berbahaya jika kita itu bermain di sungai. Jika musim kemarau, sangat mengasihkan menyusuri sungai Girindulu ini. Nah, itu tampak di sebelah kanan. Ini adalah sungai. Dan rumah-rumah di tepi jalan ini menurut saya rapi ya. Nah, ini tampak di sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri. Sebelah kanan itu adalah sungai. Nah, ini kita sampai di Arjosari, jembatan Arjosari. Tadi kalau lurus ke Termas, di mana ada pondok pesantren yang sangat terkenal. Nah, sebelah kiri kita ada pom bensin. Dan di depan itu ada sebuah pertigaan. Kita akan lurus terus. Kalau ke kiri ke arah Banyuanget, lalu juga ke Nawangan, dan ke Waduk Tukul. Nah, ini kalau ke kiri ke arah sana tadi ke Waduk Tukul. Kita lurus terus. Dan kita sampai di Gegeran. Kita akan belok ke kanan. Nah, inilah jembatan gantung yang tadi saya katakan. Pertama kali saya melewati jembatan gantung dengan motor.
Nah, itu ada sebuah bukit, ya gunung lah, cukup tinggi, dan kita akan melintasi gunung yang ada di depan itu. Kita belok kanan, ada petunjuk jalan tadi. Nah, kita akan menuju ke arah sisi kiri. Pertama kali saya melewati tempat ini berdasarkan petunjuk dari teman-teman yang ada di sekitaran tempat ini, dan saya harap bisa sampai ke sana, ke Telogosono, dengan aman dan selamat. Sewu badhe dateng sono menika ingkang lurus napa ingkang ngiri? Lurus. Oh, ingkang lurus nggih. Mawon mang lurus mawon Oh. ampun. Nggih, Pokoke nggih. mengke nek mriku kan jalan teng Lepen aman, mboten usah. Sing mriku lho maksude, sing bar Tanggul. Oh, enten begok-begok niku nggih mang lurus mawon. Lurus? Kanan teng Lepen awan. Oh, nggih. Matur nuwun. Pundi daleme? Kula Wonogiri. Nah, nggih badhe. Ajeng pengen teng sono kula. Teng Telaga napa? Teng Telaga nggih. Oh, nggih lurus. Nggih, lurus mawon nggih. Matur nuwun. Monggo. Nah, rupanya kita akan naik di bukit yang ada di depan kita itu. Habis hujan jadi jalanan agak sedikit becek. Namun ini karena sirtu jadi tidak licin. Nah, ini rupanya yang dikatakan tadi, kita lurus. Dan jalannya seperti ini ya. Teman-teman tuh mengatakan jalan semen 2 roda. Kiri kanan, tengah belum ada cor-corannya. Namun saya merasa senang karena meskipun demikian motor saya bisa melewati dengan cukup nyaman. Hanya maaf, gambar memang tidak bisa stabil, cukup bergoyang karena jalannya memang tidak rata, tidak halus. Ini rasanya mulai naik terus. Nah, ini rupanya cor ada yang utuh juga. Satu jalan dicor penuh, dan ini rasanya mulai naik terus. Kalau kita perhatikan di kiri kanan banyak tanaman pohon jati. Nah, ini cukup parah ini, hanya di tengah saja jalan yang keras.
Para sahabat, setelah menempuh perjalanan yang lumayan sulit karena tanjakan tinggi dan jalan tidak terlalu bagus, saya sampai di tempat yang cukup rata di tempat ini. Nah, itu motor saya yang saya gunakan, Honda Grand. Rehat sejenak di tempat ini supaya mesin motor saya tetap dingin. Dan harapannya nanti bisa aman sampai di Telogosono. Nah, di tempat kita berdiri ini, di depan kita ini ada jurang. Di sana juga bukit yang cukup tinggi. Dan kita tadi berangkat dari arah depan sana. Di sana itu ada rumah. Jalan raya Pacitan Ponorogo ada di depan sana. Coba saya zoom, mudah-mudahan tidak terlalu blur. Nah, di depan sana itu ada rumah yang atapnya coklat. Dari sana sampai sini perlu waktu sekitar 25 menit dengan perjalanan yang cukup lambat. Nah, sekarang mari kita melanjutkan perjalanan menuju ke Telogosono. Nah, rupanya di tempat ini kita sudah melihat banyak rumah penduduk, mulai banyak ini. Dan kalau melihat jalannya, memang sudah banyak mobil yang melalui tempat ini. Kelihatan dari bekas roda yang ada di depan kita. Nah, rupanya mobil itu datang dari arah berlawanan, yang saya kira berasal dari arah Tulaan. Sebenarnya ada beberapa teman yang menyarankan untuk lewat Tulaan, tapi saya merasa lebih tertantang untuk melewati jalur ini. Di kiri kanan itu banyak, di kiri kanan jalan banyak pohon sengon yang saya kira menjadi sumber keuangan penduduk di tempat ini. Dan tentu saja juga ada tanaman-tanaman lain, ada tanaman kelapa, pisang. Kalau padi saya merasa belum melihat. Setelah kita melewati jembatan gantung tadi. Nah, konon di tempat yang akan kita tuju ini adalah penghasil buah durian yang cukup banyak di daerah Pacitan. Memang tempatnya cukup tinggi, lalu kalau melihat tanahnya rasanya cukup cocok jika ditanami
durian. Sugeng siang. Badhe tanglet dateng sono mriki nggih leres. Oh nggih, matur nuwun. Dateng Telaga. Oh nggih, matur nuwun. Monggo. Nah, ini sebenarnya sudah sampai di sono, tapi saya memperhatikan kiri kanan kok nggak kelihatan dari jalan mana telogonya. Dereknya yuk. Nggih. Lajeng teng Telaga sono. Oh. Mriki nggih, cerak mriki nggih. Lah mriko le malan, Pak. Wah, sebelah pundi? Lah niki ra enten mengke anu radosan mandap, mandap. Enten nggen anu celak bengkel niku lho ra enten sing mandap ngoten. Pertigaan pertama nggih, saking mriki. Nggih. Oh, ngoten nggih, nggih. Naik teng Pacitan sekeca medal mriki. Oh, nggih, nggih. Ajeng teng sono. Dalem Oh, pundi? kula. Nggih. Asli kula Wonogiri. Ning mbah kula niki saking Mangunarja mriku. Nggih,
Mang Narjo niku Josari pundi mriku nggih? Nggih. Bangun Arjo Pacitan. Nggih. Nggih, ajeng teng pengen teng sono. Telaga. Nggih, teng Telaga. Oh, ini. Mriki nggih, enten pertigaan saking mriki. Mungkin enten pertigaan sing paling mandiyap ngenten. Sing mandhap niku ra mungkin Tak wis wing radosan. Oh nggih. Mboten wiyar ketinggalan nggih. Mboten. Napa? Telagane. Mboten. Nggih. Iya. Wiyar nggih. Oh nggih. Ya ombak-ombane ana kepirang anu ya. 100 meter persegi. Oh, nggih. Lebih. Paling ya lebih ya ar. Ketae bocah-bocah wedok-wedok ugi ngono ketae. Oh nggih. Iki mah minggu. Nggih helm-helm. Iki mah minggu lah. Minggu. Ya ya iki mah. Para sahabat, saat ini kita sudah sampai di Telogosono. Tadi dari jalan yang agak besar kita turun cukup tajam, dan untuk roda 4 saya pikir lebih baik hanya sampai di dekat tempat saya tadi bicara dengan Bapak Ibu yang ada di pos ronda tadi. Karena kalau sampai ke tempat yang ada tulisan Telogosono, kemungkinan untuk berputarnya agak sulit. Mungkin untuk yang biasa ke sini, penduduk yang ada di sini tahu tempatnya untuk berputar, tapi saya pikir kalau kita baru pertama kali lebih baik hanya sampai di atas. Suasana cukup tenang di tempat ini. Tadi itu ada sesuatu yang bergejolak di danau. Saya pikir adalah orang yang berenang. Dan di depan kita ini ada bangunan. Rupanya bangunan ini terapung dan ternyata ini adalah sebuah musola kecil terapung di tempat ini. Airnya berwarna kehijauan dan rupanya di tempat ini juga menjadi tempat orang memancing sekaligus rekreasi.
Mari kita jalan sebentar ke arah depan. Ini masih rumput-rumput di tempat ini jalannya. Dan rupanya di depan itu ada yang memancing. Ningali niki. Mboten. Ulame napa sing kathah niki? Nila nggih. Oh, daleme pundi? Pasar Genting. Oh, nggih. Atas lho. Kita kembali lagi ke arah tempat kita masuk, dan menurut penuturan Bapak Ibu yang ada di pos ronda tadi, untuk pulang sebenarnya lebih dekat lewat jalan kita berangkat tadi, namun untuk jalannya itu lebih mudah ke arah Tulaan. Jadi kita tidak lewat di tempat semula. Rupanya ada beberapa pengunjung yang ke tempat ini dan berbincang-bincang di dalam musola. Dan di depan kita ini padi menghijau, mulai mengeluarkan malai, mulai berbunga. Sepi keadaan di tempat ini. Di sebelah kiri kita itu ada agak jauh sedikit, rupanya juga ada rumah penduduk di sana. Di sisi-sisi tebing kalau arah depan itu hanya perdu saya lihat, tapi di sebelah kiri saya ini ada tanaman sengon, juga terlihat beberapa pohon durian di tempat ini. Saya pikir memang kalau merasakan suhu udaranya sangat cocok juga untuk pohon durian tumbuh di tempat ini. Airnya begitu tenang. Nah, di atas sana itu ada semacam bongkahan batu besar, dan di depan kita tadi adalah musola. Akhirnya para sahabat, terima kasih untuk para sahabat semua yang telah mengikuti perjalanan saya sampai di tempat ini. Semoga berkah
melimpah untuk kita semua, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.